teman-teman, kembali lagi bersama aku di Jurnal Laska. Nah, kali ini aku bersama salah satu guru dari SMA Negeri 2 Batang nih teman-teman. Di sebelah saya ini sudah ada Bu Akila. Halo Bu Akila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Jadi Bu Akila ini adalah guru yang mengampu mata pelajaran matematika ya Bu? Ya betul. Kalau boleh tahu mengampu matematika di kelas mana aja Bu? Kebetulan di SMA 2 ini saya diberi kesempatan untuk ngajar di dua tingkat, di kelas 10 sama kelas 11. Untuk kelas 10-nya saya ngajar dari 10, 3, 4 sama 5. Untuk kelas 11-nya seluruh MIPA, jadi MIPA 1, 2, 3 sampai 4. Oh, nggak ngajar di kelas 12 ya Bu? Enggak. Kebetulan Bu Akila ini juga mengajar matematika di kelas saya. Ya betul. Terus sudah dari kapan bergabung dengan SMA Negeri 2 Batang menjadi guru matematika? Saya bergabung di SMA Negeri 2 Batang terhitung mulai 1 April 2019 karena saat itu saya ikut CPNS formasi 2018, tapi penempatannya itu di tahun 2019. Jadi kan saya daftar CPNS-nya kan akhir 2018. Mulai pengumuman keterima CPNS itu berarti awal Januari. Terus mulai tugasnya April tanggal 1. Berarti 3 tahun. Ya, sekitar 3 tahun. Nah, sebelum jadi guru di SMA Negeri 2 Batang, kira-kira ada kegiatan lain kayak semisal guru atau Alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya lumayan banyak untuk belajar. Jadi saya tuh lulus S1 dari YN Wali Songo Semarang itu tahun 2012. Dari tahun 2012 setelah lulus saya langsung ngajar di SMK Semarang, di SMK Bina Nusantara sekitar 1 tahun saya di sana. Jadi 2012 sampai 2013 sambil saya juga kalau sorenya ngelesi di GO. Terus 1 tahun di sana saya pengen pulang, akhirnya 2013 sampai 2014 saya di Pekalongan ngajar di 2 sekolahan, di SMP TA Salam sama SMK Ar-Rahman Wanusalam, sambil sorenya tetap ngelesi juga di GO. Jadi GO nya di Semarang tak lanjutkan di Pekalongan. Terus 2014 itu kebetulan dikasih kesempatan sama Allah buat sekolah lagi, ikut seleksi beasiswa, alhamdulillah keterima, akhirnya sekolah lagi di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Kebetulan di sana sekolah sekitar ya 2 tahun lah. Sana ngambil penjurusan aljabar, karena kan kalau di sudah S2 itu kan ada pengkhususannya. Nah, kebetulan saya ngambilnya aljabar. Lulus dari UNY 2016, dari 2016 sampai 2018 saya jadi dosen di YN Wali Songo, dosen honorer sih. Jadi kesana kalau ngajar aja sekitar 2 tahun. Ya istilahnya saya nggak memposisikan diri sebagai dosen, saya hanya istilahnya apa ya, belajar untuk mengajar mahasiswa. Karena bagi saya kalau ngajar mahasiswa itu kayak ya suatu yang menurut saya waktu itu masih gimana gitu. Seru, tapi ya? Alhamdulillah Allah kasih kesempatan, makanya itu tak sebut kesempatan saya untuk belajar mengajar di kampus saya. Alhamdulillah. Terus kan setiap orang pastinya terkadang ada yang berbeda antara cita-cita sebenarnya dan juga yang terjadi di dunia yang sebenarnya. Betul sekali. Terus itu Bu Akila seperti itu atau emang udah dari awal ingin memfokuskan ke matematika? Enggak. Jadi apa ya, kalau saya bilang saya itu tersesat ke jalan yang benar. Karena matematika itu bukan pilihan pertama saya. Jadi saya itu daftar di YN Wali Songo itu dulu di gelombang terakhir, hari terakhir. Mungkin bisa jadi saya pendaftar terakhir, karena waktu itu saya daftar itu benar-benar jam 2:30 sore. Masih ada yang lain atau cuma Tinggal saya. Oh. Di loket pendaftaran itu tinggal saya. Terus waktu itu kan belum online kayak sekarang, mungkin kan jadi saya berangkat naik bis ke Semarang, terus di loket pendaftaran ngisi formulirnya itu kan ada pilihannya, dikasih 2 pilihan. Waktu itu fakultas tarbiyah itu saya milihnya yang pertama pendidikan bahasa Arab karena saya suka bahasa Arab.
dari kecil saya masuk ke bahasa Arab. Terus pilihan keduanya matematika. Dan matematika pun itu saya nggak emang niatan untuk ngambil matematika karena menurut saya dari pendidikan fisika, kimia, biologi, matematika itu yang menurut saya nggak ada hafalannya matematika, ya udah matematika aja gitu. Berarti Bu Akila itu tim yang lebih menghitung ya Bu? Iya, nggak suka hafalan. Makanya ya udahlah pilihannya bahasa Arab sama matematika. Berharapnya keterimanya di bahasa Arab. Ketika pengumuman keterimanya malah di matematika. Ya udah, karena sudah terlanjur, udah basah sekalian nyebur aja. Tapi alhamdulillahnya jadi sekarang Bu Akila bisa mengajar dan jadi guru matematika saya. Jadi ketemu Sasa. Emang skenario Allah itu nggak ada yang tahu mau ditemukan sama siapa, nanti mau ditempatkan di mana. Pokoknya jalani aja. Pengalaman Bu Akila yang tidak bisa dilupakan selama menjadi guru matematika di SMA Negeri 2 Batang. Kalau di SMA 2 mungkin saya masih sekitar 3 tahun ya di sini. Dan kebetulan itu juga saya sudah paling nggak punya bekal, pernah ngajar mahasiswa juga. Kalau pengalaman di SMA 2, yang pertama siswanya juga enak, ketika diajak komunikasi itu enak. Pertama saya pengalaman ngajar di sini itu kan karena saya pas ngajar di sini awal itu masih CPNS, itu ada kayak latsar gitu latsar itu pelatihan dasar CPNS. Nah di situ tuh kita juga harus apa ya istilahnya kayak melakukan pembelajaran tapi harus sekreatif mungkin, seinovasi mungkin, harus menggunakan alat peraganya harus buat sendiri. Dan itu kesan saya di SMA Negeri 2 Batang itu siswanya itu juga enak, diajak kolaborasi ketika saya membutuhkan bantuan siswa untuk bisa apa ya istilahnya kolaborasi buat mata pelajaran, karena ini emang saya juga butuh untuk apa istilahnya syarat mengikuti latsar. Nah mereka enak diajak komunikasi, diajak kolaborasi, itu menyenangkan. Alhamdulillah ya Bu. Terus kalau itu kan yang tadi di SMA Negeri 2 Batang ya Bu. Terus kan tadi Bu Akila sedikit bercerita pernah mengajar juga di luar. Kalau pengalaman yang tidak bisa dilupakan dari mengajar dari luar itu apa? Pengalamannya tidak bisa dilupakan selama jadi guru matematika gitu aja ya. Iya. Saya itu awal jadi guru matematika itu sering kayak nangis sendiri, bongko sendiri kayak gitu kan. Karena apa? Karena awal ketika ngajar matematika itu pengennya semua yang tak ajar itu bisa. Kadang saya mikir kok ngomongnya nggak bisa gitu, kita aja kok nggak bisa, padahal ini gampang. Tapi waktu itu karena saya baru awal ngajar itu belum begitu memahami bahwa nggak semuanya harus bisa, nggak semuanya harus ngerti, nggak semuanya harus nilainya bagus, karena nggak hanya tolak ukurnya nggak hanya nilai, tapi masih banyak tolak ukur yang lain, bakat-bakat siswa itu banyak. Nah akhirnya waktu itu saya sering, itu bongko, tugal, kadang nangis, pengennya bisa semua. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu saya sekarang bisa memahami bahwa nggak semua siswa harus bisa matematika, nggak semuanya bakatnya di matematika. Makanya saya kalau ngajar ya pokoknya saya akan sampaikan semua yang saya tahu, tak sampaikan. Saya ngajar, tak kasih latihan soal, sebisa mungkin saya bimbing dengan baik, karena saya pengen ngajar itu nggak hanya sekedar transfer ilmu, tapi juga ada komunikasi yang baik di antara kita, sehingga apa ya istilahnya terbentuk pribadi yang baik juga, nggak hanya secara keilmuan matematika, tapi juga terbentuk akhlak yang baik. Nah setelah itu sisanya tinggal saya berdoa sama Allah biar yang tak ajar itu bisa paham gitu. Terus kan menurut pengalaman saya nih ya Bu, selama berarti kurang lebih setengah semester ini diajar oleh Bu Akila, terus juga saya sempat mendengar dari beberapa kakak kelas yang juga diajar oleh Bu Akila, katanya kan Bu Akila kalau ngajar itu lemah lembut kayak sabar iya, Pak. itu tapi kan nggak semua ya Bu, pastinya kan bakal ada yang sedikit melenceng seperti mengatakan matematika itu sulit atau malas dalam matematika. Itu perasaan Bu Akila itu waktu itu gimana sih? Kalau ya pastinya sebagai seorang guru saya kadang sering mengatakan, mungkin saya juga pernah dengar kalau matematika kadang gurunya tidak diharapkan kayak
Bahkan mungkin saya juga kualat sama guru saya karena dulu ketika pelajaran matematika, wah senang kalau gurunya nggak masuk. Ternyata saya juga mengalami kalau gurunya nggak masuk, kalian juga senang. Seperti itu ya. Iya. Tapi ya itu, kadang ada yang namanya juga jadi guru itu kan nggak semuanya, kadang penilaian siswa kan sendiri-sendiri. Iya. Kadang ada yang bilang pas galak ya mereka taunya buah bilang ngajar galak. Iya. Kalau pas saya sedang nggak apa-apa ya berarti kadang komennya buah kalau ngajar nggak pernah marah, tapi kadang kan ketika siswa ribut otomatis kan saya harus tegas. Iya. Tegasnya itu bukan saya membenci sama siswanya, tapi yang saya nggak suka adalah apa istilahnya perbuatannya. Jangan pernah membenci orangnya, tapi kalau nggak suka adalah nggak suka dengan sifatnya itu. Jadi kalau sifatnya berubah jadi baik, kita kan nggak ada masalah sama orangnya. Iya, benar. Terus kira-kira solusi yang Bu Akila kasih buat murid-murid yang suka mengatakan matematika itu sulit atau malas gitu matematika? Kalau dalam matematika solusinya cuma satu, berlatih dan berlatih. Itu cuma satu. Makanya saya kalau bilang kalau belajar matematika, meskipun kalian sudah tahu, dikerjakan lagi, ditulis lagi. Kalau belajarnya misal kalian sudah tahu jawabannya, oh saya sudah paham, tapi kalau nggak nulis lagi itu seringnya lupa. Pokoknya intinya di matematika itu latihan terus, dan latihannya nggak hanya dibaca karena matematika itu bukan bacaan. Jadi ya harus dikerjakan ulang, meskipun sudah pernah barangkali ada lupa, dikerjakan lagi terus seperti itu. Dan kalau saya prinsipnya tidak menghafalkan rumus, bahkan saya bisa dibilang nggak banyak hafal rumus, itu paling cuma beberapa. Yang lain itu pokoknya harus memahami konsep dulu. Kalau konsepnya sudah paham, otomatis nanti rumusnya pasti bakal ingat. Oke, gitu. Berarti sedikit berbeda ya Bu sama kebanyakan guru matematika kan terkadang ada yang bilang rumus itu harus dihafalkan, kalau nggak hafal nanti nggak bisa ngerti. Itu setiap orang kan punya prinsip sendiri-sendiri. Kalau saya lebih menekankan yang penting paham dulu konsepnya. Kalau konsepnya sudah paham, otomatis nanti bisa tahu rumusnya. Mungkin apa ya, yang banyak itu saya mungkin belum dapat sih materi trigonometri, nanti bakal dapat sih. Mungkin yang kelas 11 sudah ada trigonometri. Jadi di trigonometri itu emang semuanya lebih ke banyak banyak rumus-rumusnya. Itu kalau dihafalkan nanti takutnya malah lupa. Tapi kalau konsepnya sudah tahu, nanti mau dikasih soal seperti apapun nanti bisa tahu sendiri. Oh ini berarti pakainya rumus ini berarti jadinya seperti ini. Kalau sudah tahu konsepnya, insya Allah bisa. Tapi kalau menghafalkan nanti takutnya lupa. Berarti menurut Bu Akila itu rumus itu akhiran ya Bu. Yang pertama konsepnya. Terus beberapa orang kan beranggapan ya Bu bahwa setiap anak itu harus bisa memahami dan bisa di matematika. Itu tanggapan dari Bu Akila sendiri mengenai hal tersebut gimana? Kalau saya menanggapi itu, saya berbeda, mungkin pemikiran saya berbeda. Saya sering mengatakan di kelas, Bu Akila itu tidak mewajibkan kalian untuk bisa matematika. Saya juga nggak menuntut untuk siswa itu nilainya bagus di matematika, tapi paling enggak ada usaha, istilahnya dia itu mau berusaha dalam pelajaran matematika. Meskipun nanti hasilnya, misal seandainya KKM-nya, karena kan KKM di sini kan 70 ya dia sudah belajar sekemampuan dia, tapi kok misal mentok nilainya di 50, berarti emang kemampuan dia segitu. Tapi menurut saya dengan 50-nya dia sama mungkin 50-nya sama misal 80-nya sama orang yang pintar, itu bisa tak jadikan sama, karena kan kemampuannya kan beda. Jadi misal yang si A pintar matematika dapat nilai 80, si B biasa aja matematikanya tapi dia mau berusaha dan ternyata dapatnya 50. Bagi saya usaha untuk sudah bisa matematika itu sudah baik. Lebih menilai ke prosesnya sih kalau saya. Berarti hasil akhir usaha ya Bu yang diusahakan. Terus selanjutnya kira-kira menurut Bu Akila sendiri materi matematika yang paling mudah itu apa? Yang paling mudah apa ya? Mudah semua sebagai guru. Tapi kalau mungkin ya yang mudah itu matrik.
matrik itu di kelas 11 karena materi matrik itu mudah yang dioperasikan itu hanya angka-angka bilangan bulat yang dioperasikan. Terus pokoknya nggak banyak rumusnya kalau di matrik, cuman emang harus teliti plus minusnya, tapi di situ paling nggak ada rumus. Yang kedua mungkin limit itu, tapi limit yang aljabar itu lumayan mudah menurut saya. Tapi nggak tahu kalau menurut siswa ya yang mudah itu apa, tapi kalau menurut saya mudah semua. Insya Allah juga saya juga berpikiran nanti siswa itu pinginnya beranggapan bahwa matematika itu mudah semua gitu aja. Terus tadi kan yang mudah ya Bu, sekarang kalau materi yang sulit untuk diajarkan ke anak murid itu apa? Kalau yang sulit diajarkan, kalau bagi saya ya, satu adalah dimensi 3. Dimensi 3 itu di kelas 12. Kalau mungkin dimensi 3 pas di SMP kelas 8, kelas 9 itu kan bangun ruang sisi tegak sama bangun ruang sisi lengkung. Jadi kan kalau yang itu kan ada kubus, balok, limas, prisma, itu kan cuma menghitung luas sama volume gitu aja sih. Nah, kalau di SMA itu lebih meningkat lagi. Jadi nanti kadang menghitung jarak dari titik ke garis, jarak dari garis ke garis, sudut antara garis sama bidang sama bidang. Nah, bagi saya sendiri kesulitan untuk mengajarnya itu gini, karena ketika tak gambar yang tadinya bentuknya itu dimensi 3, ketika digambar kan jadi dimensinya dimensi 2. Ya kan? Ketika digambar kan tetap dimensinya 2. Kalau jelas ada, misal kayak gini ya. Nah, ini kan jelas ada ruangnya, nanti kan ada space-nya. Tapi kan kalau digambar kan tetap jadi dimensi 2. Nah, itu kadang kitanya paham, tapi memahamkan ke siswanya itu jadi agak sulit. Terus apa ya? Mungkin selain itu trigonometri, karena banyak siswa yang mengeluh susah trigonometri, termasuk saya dulu juga yang istilahnya apa ya, nggak suka trigonometri dan menurut saya itu susah. Tapi saya orangnya lebih suka ketantangan, karena saya nggak suka trigonometri. Dulu saya malah ngambil skripsinya trigonometri. Pokoknya kalau saya nggak bisa, saya harus bisa menaklukkan kayak gitu prinsip saya. Itu tadi trigonometri itu kelas 10 ada, masih pengantar. Sebentar lagi. Teman-teman bisa buat nyiapin juga nih. Jadi kelas 10 ada, kelas 11 ada lah. Trigonometri itu dia materi yang gentayangan. Jadi nanti di mana-mana. Nanti dipakai juga di bangun ruang, di limit juga ada limit trigonometri. Integral juga ada integral trigonometri. Makanya itu materi yang gentayangan di mana-mana. Terus melewati pembahasan yang sulit-sulit ya Bu. Kalau mata pelajaran lain kan ada kayak praktek gitu kan untuk pelajarannya. Ini kira-kira matematika ada prakteknya atau full materi hitung-hitungan? Kalau saya sih lebih ke full materi. Mungkin kalau praktek mungkin kayak buat alat peraga pun kan nggak semua bab bisa dibuatkan alat peraga. Kalau yang bisa dibuat praktek ya saya ambil nilai prakteknya, kalau enggak ya berarti full materi. Kelas 10 ada rencana nggak nih Bu? Kayaknya nanti di spill ya. Di semester 2 kayaknya. Semester 2. Yang kemarin kan sempat terhenti karena wabah Covid ya Bu. Itu Bu Akila dalam pembelajaran jadi terganggu atau ya memang kemarin pas sempat Covid sampai hampir 1,5 tahun kayaknya nggak masuk sekolah. Itu memang saya sendiri mengalami kesulitan, karena bagaimanapun saya berpikir matematika ketika diajar langsung saja banyaknya nggak apalagi secara online. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya membuat video sendiri itu. Jadi saya tak videokan di rumah, ada papan tulis, kebetulan ada papan tulis. Jadi saya menjelaskan tapi kan nggak ada siswanya. Terus itu tak kirim ke grup kelas kayak gitu. Kira-kira kalau pakai metode yang seperti itu, dari yang pengalaman Mbak Kila itu, presentasi dari keberhasilan dalam mengajar berapa persen?
memang nggak maksimal sih, sekitar ya 60%-an lah. Nah, tetap masih banyak yang remedi, tapi malah saya tuh agak curiga juga, mungkin ya apa ya, dalam tanda kutip gitu ya. Kalau online itu kan kita nggak tahu mereka nanya sama temennya atau enggak kan, kita kan nggak tahu ya, barangkali minta jawaban kan, jadi kadang kita nggak tahu kemampuannya lah. Kalau langsung di kelas kan saya bisa tahu, mungkin ketika ulangan nilainya sama, tapi kan di keseharian kan nggak bisa dibohongi. Jadi kan sebagai guru kan juga tahu karakternya lah. Kalau yang kemarin pas COVID itu bener-bener dari 1 tahun itu bener-bener kan nggak sekolah saya, jadi cuma tahu namanya tapi nggak tahu orangnya. Jadi kalau yang aktif tanya jawab di grup ya saya tahu, oh ternyata dia aktif terus juga nilainya bagus, itu kan sudah kelihatan kalau dia itu emang ada kelebihan di matematika gitu. Tapi kalau yang nggak pernah nanya, kadang tiba-tiba tapi nilainya bagus, itu kan saya juga mencurigakan. Tapi kan nggak bisa langsung apa ya istilahnya menjudge, oh ini nyontoh ini enggak. Jadi kadang kita kesulitannya di situ. Terus kegiatan Bu Akila sekarang selain mengajar itu apa, Bu? Gak ada, cuma ngajar aja. Kalau dulu pulang sekolah masih sempat ngelesi, sekarang karena masih punya anak kecil, jadi setelah pulang sekolah ya di rumah sama anak. Punya anak itu, anaknya Bu Akila kalau boleh tahu berapa? Baru 1, umurnya 14 bulan. 14 bulan. Kira Bu Akila belum nikah. Oh, belum nikah. Kelihatannya belum nikah gitu ya. Masih muda. Kebetulan saya nikah itu pas pandemi, pas pandemi ya. Jadi ya, pas awal-awal pandemi yang nggak boleh ada acara apa-apa itu. Jadi nikah ya cuma akad dan di rumah nggak ada siapa-siapa, cuma saudara tok. Terus sekarang anaknya usia 14 bulan, masih senang-senangnya lari-larian, jadi tenaganya harus ekstra. Oke, ada sepatah dua kata harapan Bu Akila untuk SMA Negeri 2 Batang ke depannya apa nih? Kalau harapan saya untuk SMA Negeri 2 Batang, semoga SMA Negeri 2 Batang tetap jaya. Amin. Baik di bidang akademik maupun non akademik. Terutama kalau saya lebih pengen SMA 2 Batang maju di akademiknya dan bersaing dengan sekolah lain. Apalagi kita kan nanti setelah ini mau ada OSN kan, saya juga mau ngejar ke situ. Terus boleh dong Bu Akila kasih sepatah dua kata untuk teman-teman mungkin biar lebih semangat dalam belajar matematika. Wah, apa ya? Dalam matematika itu ada vektor. Vektor itu punya nilai dan punya arah. Jadi manusia itu harus seperti vektor, punya nilai dan punya arah tujuan, dan harus dipastikan bahwa nilai dan tujuannya selalu positif biar bermanfaat bagi orang lain gitu. Terus apa lagi ya? Saya sering sih pas pelajaran limit biar motivasi, karena kan ngajarnya di tingkat SMA, masih remaja. Ya masa yang labil. Kalau kata saya, cintailah sesama manusia dan makhluk itu dengan limit mendekati 0, karena limit mendekati tak hingga hanya untuk cinta kepada Allah. Gitu. Saya terbang tahu. Iya, terbang. Nggak kerasa ya Bu, udah ngobrol lama banget. Ini yang terakhir, pesan Bu Akila untuk jurnal Laskar Semanda. Pesan dan kesannya, saya sangat senang yang pertama diberi kesempatan untuk jadi bintang tamu di Jurnal Laskar. Semoga Jurnal Laskar Semanda lebih baik lagi. Semua siswa yang tergabung di sini menjadi siswa-siswa yang berprestasi sesuai dengan bakatnya dan jaya terus untuk Jurnal Laskar. Oke, terima kasih Bu. Nah teman-teman, jangan lupa ya diingat matematika itu mudah dan menyenangkan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Bu Akila sudah meluangkan waktu untuk podcast bersama Jurnal Laskar Semanda. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.